صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita selalu waspada dari seruan-seruan iblis, bisikan-bisikan iblis untuk menggiring kita kepada kehidupan yang gelap gulita, kepada kehidupan yang sesat. Kita harus minta kepada Allah supaya kita selalu dibimbing dan kita bisa berjalan di jalan yang benar. Baiklah pemirsa, kita akan kembali membahas tentang sifat salbiyah, sifat-sifat yang harus dinafikan dan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sifat yang telah kita sebutkan di pembahasan yang lalu. Yang pertama bahwa Allah itu tidak memiliki jisim, tidak memiliki materi seperti kita, dan Allah pun tidak memiliki arah, tidak bertempat. Sifat yang selanjutnya adalah bahwa Allah itu tidak bersatu dengan sesuatu. Laisa muttahidan ma'a ghairih. Allah itu tidak akan bersatu dengan sesuatu yang lain untuk mewujudkan sesuatu. Saya contohkan dengan buku. Buku itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang dibuat dari berbagai kertas, kemudian dari tinta, dari tulisan, dari benang, dan berbagai komponen dan bagian ada dalam buku. Ketika sesuatu ini berkumpul menjadi satu, kertas-kertas yang berserakan, kertas-kertas yang berbeda-beda disatukan, jadilah buku. Contoh lagi, ketika kita membuat adonan untuk membuat roti, di dalam adonan tersebut kita sudah mencampurkan berbagai bahan. Ketika setiap bahan ini kita satukan, jadilah adonan untuk membuat roti. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan mungkin menjadi bagian daripada yang lain. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada yang lain, artinya Allah ingin menjadi sempurna, membutuhkan kepada yang lain. Ketika Allah menjadi bagian daripada sesuatu yang lain, maka Allah untuk bisa mewujudkan sesuatu membutuhkan bagian yang lain. Makanya roti itu tidak akan enak ketika bahan-bahannya tidak lengkap. Masakan itu tidak akan enak kalau bahan-bahannya tidak lengkap. Jadi kalau kita bermodalkan garam dengan air untuk memasak sesuatu, maka masakannya tidak akan enak. Dari sinilah kita memahami bahwa garam ini membutuhkan bahan yang lain untuk bisa menciptakan, mewujudkan masakan yang enak. Buku itu akan menjadi buku yang indah ketika kertas-kertasnya itu bagus, tulisannya itu bagus. Nah, kalau seandainya kertasnya saja yang ada, tidak ada tulisannya, namanya bukan kitab. Bukan kitab yang bisa dibaca. Jadi, untuk bisa terwujud buku bacaan, harus ada kertasnya, harus ada tintanya, harus ada tulisannya. Maka dengan inilah akan terwujud buku bacaan. Ini adalah satu konsekuensi daripada sesuatu yang menjadi bagian yang lain. Jadi, saya ulangi.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang lain, bersatu dengan yang lain untuk mewujudkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala membutuhkan. Kalau sudah membutuhkan, maka Allah sudah tidak lagi menjadi Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu maha sempurna. Bagaimana mungkin zat yang maha sempurna memiliki sifat kekurangan, sifat membutuhkan kepada yang lainnya? Terlebih lagi, sesuatu yang lain itu adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin kita meyakini bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah, tapi di sisi lain kita meyakini bahwa Allah itu bersatu dengan yang lainnya. Hal ini tidaklah mungkin. Jadi, sifat yang harus kita tiadakan dari Allah adalah bersatunya Allah dengan sesuatu yang lain untuk mewujudkan sesuatu. Kemudian, sifat berikutnya, Allah itu bukanlah tempat untuk sesuatu yang materi. Karena yang namanya tempat itu, ia akan mendapatkan kesempurnaannya dari zat yang lain. Makanya kalau kita perhatikan kepada kehidupan kita, kalau kita memiliki meja, kondisi meja sebelum ditaruh di atasnya televisi contohnya, dan setelah ditaruh di atasnya televisi, maka kita bisa mendapatkan perbedaan di antara keduanya. Nah, kalau seandainya sudah berbeda, maka akan terjadi proses kesempurnaan atau bahkan proses penurunan. Karena ketika meja itu dijadikan sebagai tempat TV, maka meja ini akan menjadi lemah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat sesuatu yang baru, maka Allah pun harus sejenis dengan sesuatu itu. Kalau sesuatu itu adalah materi, Allah pun harus materi. Dan ini sudah kita bahas secara mendetail di kesempatan yang lalu, bahwa Allah itu mustahil memiliki sifat materi, karena sifat materi itu terbatas. Ketika terbatas, maka tidak sesuai dengan sifat ketuhanan. Jadi ingat para pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak memiliki sifat materi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat materi, maka artinya Allah itu tidak memiliki jasad, jisim, Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak bisa bersatu dengan yang lainnya, Allah itu tidak akan mungkin menjadi tempat sesuatu yang baru atau sesuatu yang materi, dan berbagai hal-hal yang memang mengarah kepada materi dan hal-hal yang mengarah kepada kekurangan. Allah adalah zat yang maha sempurna. Ketika Allah adalah zat yang maha sempurna, maka semua sifat yang ada pada dirinya adalah maha sempurna. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini akan memberikan suatu efek yang sangat-sangat positif pada diri kita. Kenapa? Karena ketika kita meyakini Allah itu tidak terbatas, Allah itu tidak seperti kita, maka ada satu harapan yang muncul dalam diri kita. Ketika kita menghadapi satu problem kehidupan yang sangat sulit, maka kita memiliki harapan bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat kuasa, yang maha berilmu, dan ia pasti akan bisa memberikan solusi bagi kita. Karena problem kita adalah problem yang berhubungan dengan makhluk, dan dia adalah zat yang memiliki kekuatan Tuhan. Dia adalah zat yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ini adalah dampak positif daripada pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.